Shalom, saudara-saudari yang terkasih Tuhan. Setiap beribadah, kita mengakui pengakuan iman rasuli. Apa perasaan dan pikiran Anda ketika mengakui pengakuan iman rasuli? Pernahkah Anda pikirkan makna pengakuan iman rasuli secara mendalam ketika mengakuinya dengan mulut Anda? Mengapa kita mengakuinya dengan suara waktu kita beribadah? Pengakuan iman rasuli adalah intisari pengajaran rasul-rasul tentang apa yang kita percayai sebagai orang Kristen. Kita percaya Allah kita Esa dan Allah adalah Tritunggal. Mengakui pengakuan iman rasuli, kita lebih sadar tentang siapakah Allah dan juga identitas kita. Selain Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, kita juga mengakui bahwa kita percaya tentang gereja, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan, dan hidup kekal. Ketika kita melihat dengan teliti bagian tentang Allah Anak itu paling panjang dan terperinci. Bagian tentang Allah Anaknya mulai dengan dan kepada Yesus Kristus Anaknya yang tunggal Tuhan kita. Maksudnya, aku percaya kepada Yesus Kristus, yaitu anak Allah yang tunggal dan Tuhan kita. Yesus Kristus ialah anak tunggal dari Allah Bapa. Dialah Tuhan kita. Adakah perbedaan antara aku percaya dan aku percaya kepada? Kalau bahasa asli, yaitu bahasa Latin, ada perbedaan. Dalam bahasa Inggris, jika saya katakan I believe a person, artinya saya percaya apa yang dia katakan itu benar. Jika saya katakan I believe in a person, artinya I have faith in him or trust him. Artinya kita menaruh kepercayaan kepada Yesus dan memberikan hidup kita kepada Yesus. Siapakah yang memberikan nama Yesus kepada anak yang lahir dari Maria dan Yusuf? Ketika Yusuf bermaksud menceraikan dengan diam-diam Maria yang sudah hamil ketika mereka masih bertunangan, malaikat membawa kabar khusus dalam mimpinya. Kata malaikat, "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus." Matius pasal 1 ayat 21 mengatakan, "Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Bukan dari pengharapan Yusuf dan Maria sendiri, melainkan malaikat pembawa pesan dari Allah Bapa menyampaikan dialah akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Oleh sebab itu, dia akan dinamai Yesus. Karena dialah sang juru selamat yang sejati yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 12 juga menyaksikan dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Allah memberikan satu-satunya juru selamat kepada umat manusia, yaitu Yesus. Tidak ada nama lain yang diberikan. Tidak ada jalan lain untuk diselamatkan dari dosa. Dialah anak tunggal Allah Bapa. Mari kita merefleksikan diri kita sejenak. Ketika kita mengakui dengan mulut, aku percaya kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita. Ide atau pikiran apa yang muncul? Kiranya mulai hari ini, dalam pikiran kita muncullah ide begini. Yesuslah juru selamat satu-satunya yang utuh dan sempurna.
yang diutus oleh Allah Bapa yang menghapus dan mengampuni segala dosa kita.